wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya pada mata pelajaran Teknologi Produksi Pengolahan Produk Herbal. Baik, dengan subtema jenis dan prinsip kerja alat pengolahan. Peralatan yang digunakan tidak dapat dipungkiri bahwa kelemahan utama pada pengolahan makanan herbal ialah kurangnya perhatian pada peralatan yang digunakan, baik itu sebelum kita menggunakannya maupun setelah kita menggunakannya. Biasanya setelah kita menggunakan alat-alat produksi, kadang kita lupa mencuci atau lupa membersihkannya. Hal itu menyebabkan terjadinya kontaminasi secara langsung antara produk dengan alat-alat yang digunakan, yang menyebabkan kontaminasi mikroorganisme ataupun benda asing yang ada pada alat. Hal ini tidak boleh dianggap sepele, di mana alat yang digunakan dapat menularkan penyakit, membawa kotoran lain, atau bahkan menghilangkan khasiat makanan herbal. Jika tidak bersih, maka alat tersebut dapat dikatakan alatnya salah. Adapun berbagai macam alat-alat yang digunakan pada proses pengolahan herbal, ada berbagai jenis sendok, ada garpu, kemudian berbagai jenis pisau, ada jenis piring, ada beberapa jenis gelas, dan jenis panci yang akan digunakan pada proses pengolahan herbal. Yang pertama adalah berbagai macam jenis sendok yang kita gunakan pada proses pengolahan herbal. Yang pertama ada sendok makan, ada sendok sayur, sendok teh, sendok kopi, nasi, sop, sirup, es krim, maupun sendok kue tart. Nah, sendok-sendok ini memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan apa yang akan kita buat. Kemudian tergantung dari ukuran, berapa ukuran bahan yang kita gunakan. Misalnya sendok teh untuk mengambil beberapa jumlah garam ataupun bahan-bahan lain yang kita gunakan dalam jumlah sedikit. Kemudian ada garpu, ada pisau. Pisau ini digunakan untuk membersihkan, kemudian untuk memindahkan, untuk memotong, dan lain sebagainya. Kemudian ada berbagai jenis piring, yaitu digunakan untuk menyimpan bahan tersebut atau sebagai wadah penyimpanan bahan dasar ataupun bahan baku yang akan kita buat maupun produk hasil dari olahan herbal tersebut. Nah, macam-macam piringnya bisa dilihat pada layar ataupun pada materi yang sudah ibu kirim. Kemudian ada macam-macam atau jenis gelas. Dan terakhir ada jenis panci, bisa dilihat pada layar. Ada panci untuk masak nasi, ada panci untuk masak sayur maupun untuk menggoreng. Nah, sendok, gelas, panci perebus ataupun peralatan yang dipakai sebaiknya dalam keadaan bersih ataupun steril terlebih dahulu. Kenapa harus bersih dan steril? Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Selain itu, tidak ada kontaminasi yang terjadi pada produk yang kita hasilkan. Sehingga jika peralatannya bersih, maka produk yang kita hasilkan juga berkualitas dan bisa disimpan dalam waktu yang sudah ditentukan.
Kemudian adapun alur proses pengolahan. Yang pertama adalah pembuatan resep. Sebelum kita melakukan proses pengolahan suatu produk, maka sebelumnya kita harus mengetahui dulu resep dari produk apa yang ingin kita buat, agar produk yang kita hasilkan memiliki rasa yang seragam, kualitas yang seragam, maupun masa simpan yang seragam. Nah, yang pertama adalah identifikasi bahan baku. Kenapa perlu diidentifikasi bahan baku? Nah, untuk mengetahui apakah bahan baku yang kita gunakan itu berkualitas bagus, masih segar, atau sudah tidak bagus, mungkin sudah busuk, atau mungkin ada hasil irisan, ada bekas potongan ketika kita memetik maupun menggali produk tersebut, bahan baku tersebut. Nah, pastikan kebenaran morfologi tanaman atau bahan baku yang akan digunakan, di mana banyak tanaman yang memiliki nama yang sama tetapi secara morfologi berbeda, apalagi masih belum yakin terhadap preferensi terhadap bahan baku tersebut. Misalnya, dari beberapa kita mungkin belum bisa membedakan mana yang namanya kunyit, mana yang namanya lempuyang, dan mana yang namanya temulawak. Di mana dari sisi morfologisnya, dari sisi bentuknya, kemudian cara tumbuhnya, kemudian daun dan sebagainya itu memiliki kemiripan yang sama. Nah, tetapi dari segi rasa yaitu bisa dibedakan. Nah, makanya sebelum kita membuat produk, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu bahan baku yang akan digunakan, sehingga produk yang kita hasilkan benar-benar produk dengan bahan baku yang kita inginkan, produk yang dengan benar-benar produk yang kita inginkan, khasiat yang kita inginkan, produk yang kita inginkan, maupun kualitasnya yang kita inginkan. Sehingga terlebih dahulu kita harus melakukan identifikasi bahan baku. Nah, bagian tanaman yang akan digunakan perlu ditinjau ulang secara morfologi, apakah sudah benar. Artinya harus dipastikan yang akan digunakan apakah itu daun, batang, rimpang, akar buah, ataupun lain sebagainya. Kemudian, di samping bagian tanaman, perlu diperhatikan ramuan tersebut menggunakan bagian yang sudah tua ataupun yang masih muda, di mana batang atau kulit batang, buah atau biji, umbi atau akar yang akan kita gunakan mungkin masih mengandung tanin ataupun getah, di mana buah yang cukup tua tetapi masih segar, taninnya sudah berkurang, di mana dia berubah menjadi zat lain. Sedangkan daun yang masih muda atau mempunyai kandungan kimia yang berbeda dengan yang tua, seperti umbi, rimpang, ataupun akar. Yang kedua, setelah kita melakukan identifikasi bahan baku, maka yang perlu kita lakukan adalah proses sortasi bahan baku. Apa yang dimaksud dengan sortasi atau pemilihan bahan baku? Sortasi ini bisa disebut dengan pemilihan, bisa juga disebut dengan pemisahan. Artinya kita memisahkan bahan baku tersebut dari yang segar, yang segar sesama segar, yang kurang segar sesama kurang segar. Di mana sortasi ini digunakan sebaiknya
di mana bahan yang sudah busuk harus dipisahkan, kotoran seperti tanah, bagian tanaman lain yang berikut harus dibuang, di mana hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang bagus, sehingga tidak ada bahan-bahan lain yang tidak diinginkan tercampur pada bahan yang kita gunakan. Yang ketiga adalah peralatan yang kita gunakan. Nah, sebelum melakukan proses pengolahan, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah peralatan-peralatan yang kita gunakan itu sudah sesuai dengan apa yang akan kita buat, kemudian apakah dalam keadaan bersih, kemudian apakah dalam keadaan baik. Nah, peralatan yang digunakan hendaknya yang tidak bereaksi terhadap bahan padat saat proses pembuatan. Contohnya seperti periuk, mungkin tidak menggunakan periuk yang berbahan dasar aluminium. Kenapa? Agar produk yang dibuatkan tidak bereaksi dengan alat yang kita buat, sehingga produk yang kita buat bertujuan untuk menambah nutrisi, tetapi ketika kita menggunakan alat yang bereaksi dengan bahan yang kita gunakan malah menghasilkan toksin atau racun. Selain itu, alat yang digunakan sebaiknya terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan kontaminasi dan tidak berbahaya bagi kesehatan, seperti logam, di mana logam ini bisa dihasilkan dari besi, tembaga, dan timah. Alat dari gelas, logam tahan karat seperti kayu dan panci yang dilapisi email dianjurkan untuk dipakai. Nah, selanjutnya adalah penimbangan dan pengukuran bahan. Nah, di mana proses penimbangan ini bisa dilakukan dengan alat-alat digital dan juga bisa menggunakan alat-alat manual. Alat-alat digital misalnya seperti timbangan analitik, kemudian bisa menggunakan timbangan biasa dan lain sebagainya. Sedangkan alat-alat sederhana seperti yang ada di rumah tangga itu bisa menggunakan sendok atau gelas. Selanjutnya adalah proses pengolahan. Proses pengolahan itu sendiri adalah proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk yang kita inginkan, di mana proses pengolahan makanan, baik itu nasi herbal, lauk pauk herbal, cemilan herbal, maupun minuman herbal maupun lain sebagainya, harus memiliki acuan resep dan memperhatikan karakteristik dari bahan yang kita gunakan. Kemudian proses pengemasan dan penyajian. Proses pengemasan ini adalah proses mewadahi produk yang kita buat dengan tujuan untuk melindungi produk, kemudian menjaga kualitas produk, kemudian memberikan identitas pada produk. Yang ketiga, agar produk tersebut menarik dan memiliki masa simpan yang lama, di mana proses pengemasan juga harus disesuaikan dengan produk yang kita buat. Alur proses dalam bentuk flowchart dapat dilihat pada layar. Yang pertama, pembuatan resep, kemudian identifikasi bahan baku, ada sortasi, ada pemilihan peralatan, kemudian ada penimbangan, pengolahan, dan pengemasan.
Yang pertama adalah proses pengolahan. Yang pertama adalah pembuatan menu nasi herbal. Menu nasi herbal ada beberapa macam. Ada nasi uduk sukun atau nadusun. Kemudian ada nagotang atau nasi goreng kentang. Ada nasanyi atau nasi ayam sembunyi. Kemudian ada nasi timika atau biasa disebut nasi tim ikan. Ada nabu seasoning atau nasi bubur seasoning, serta produk-produk lain yang bisa kita buat pada makanan herbal. Nah, yang pertama adalah nasi uduk sukun. Nadusun merupakan menu masakan yang menggunakan bahan nasi dan sukun, di mana masakan ini sangat bagus apabila dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus. Menggabungkan bahan nasi dan buah sukun mentah lalu diolah dengan bumbu nasi uduk akan membantu penderita diabetes mellitus menikmati makanan yang enak tetapi aman untuk kesehatannya. Terlebih ditambahkan bumbu dari tanaman obat yang bisa menurunkan kadar gula darah, di mana buah sukun mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, serta kaya akan mineral dan vitamin yang diperlukan dalam metabolisme zat gizi. Dibandingkan dengan beras, buah sukun mengandung mineral dan vitamin lebih lengkap, tetapi nilai kalorinya rendah, sehingga dapat digunakan sebagai makanan diet. Nah, adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan nasi sukun, yang pertama ada beras sebanyak 250 gram, kemudian ada sukun mentah, dipotong dadus atau sesuai selera, sebanyak 500 gram, ditambah santan encer atau susu. Kemudian ada non-fat 500 cc. Adapun bumbu-bumbunya ada daun salam itu 3 lembar, kemudian mahkota dewa 3 lembar, ada lengkuas 1 potong, serai 1 batang, bumbu herbal seasoning 1 bungkus atau 10 gram. Kalau ditimbang dengan menggunakan sendok itu 2 sendok makan. Kemudian ada garam 1 sendok teh atau sesuai selera. Nah, adapun cara membuatnya, yang pertama, beras yang akan dimasak dicuci terlebih dahulu. Nah, lalu kemudian direndam selama 15 menit. Setelah direndam, rebus santan dengan semua bumbu yang sudah kita haluskan, kecuali seasoning, hingga mendidih. Nah, setelah santan mendidih, maka masukkan beras yang sudah dibersihkan, biarkan hingga mendidih kembali. Nah, setelah mendidih kembali, masukkan buah sukun yang sudah kita potong dan sudah kita bersihkan. Kemudian taburkan bumbu seasoning, kemudian diaduk-aduk dan dikukus. Lalu hidangkan selagi hangat. Jika kita inginkan bisa ditaburkan dengan abon atau dengan telur yang sudah diiris tipis sesuai dengan selera. Kemudian yang kedua adalah nagotang atau nasi goreng kentang. Nah, tentu kita sudah biasa mendengar yang namanya nasi goreng. Tetapi dalam proses pengolahan nasi goreng kita juga harus memperhatikan minyak yang akan kita gunakan, kemudian bahan-bahan yang akan gunakan sesuai dengan kebutuhan apa yang ingin kita peroleh dari makanan tersebut.
di mana nagotang ini digabung dengan kentang serta aneka sayuran yang sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan bergizi tinggi. Pembuatan nagota sangat praktis, masih sama dengan pembuatan nasi goreng lainnya. Nah, adapun bahan yang digunakan ada nasi, yaitu sebanyak 250 gram. Kemudian ada kentang 250 gram, ada bengkoang 100 gram, ada wortel 100 gram, ada ikan gindara, kakap potong dadu kecil-kecil, atau bisa disuir-suir, itu sesuai selera, sebanyak 100 gram, ada telur ayam kampung sebanyak 1 butir. Adapun bumbunya ada bawang bombay 15 gram, atau 1 biji. Kemudian ada bawang merah 15 gram, ada daun bawang, ada jinten putih, ada daun pegagan, ada cabai merah, bumbu herbal seasoning. Nah, adapun proses pembuatannya, yang pertama kita tumis terlebih dahulu ikan hingga setengah matang. Kemudian masukkan irisan bawang bombay dan daun bawang, lalu tumis dengan minyak non-kolesterol atau margarin. Nah, kemudian kocok telur ayam, lalu masukkan ke dalam tumisan tadi. Nah, lalu tumis kentang, wortel, dan bengkoang secara bersamaan. Kemudian aduk terus hingga setengah matang. Dan masukkan nasi dan taburkan bumbu herbal dan tambahkan kecap herbal, lalu aduk terus hingga rata dan matang. Kemudian nasi goreng bisa dihidangkan, bisa ditambahkan timun atau tomat sesuai dengan selera. Ada nasi ayam sembunyi. Nah, nasi ayam sembunyi ini dibuat dari ayam dan beras merah serta bumbu-bumbu herbal lainnya. Bahannya ada beras merah 500 gram, ada susu murni santan 600 gram, ada ayam kampung. Kemudian ayam kampungnya dipotong menjadi 8 bagian. Nah, ada bumbunya, ada angkak 1 sendok teh, serai itu digeprek sebanyak 1 batang, ada lengkuas 1 jari, daun salam 3 lembar, dan bumbu seasoning 1 bungkus. Cara membuatnya, cuci beras hingga bersih lalu ditiriskan. Nah, kemudian masak susu atau santan dan bumbu hingga mendidih. Setelah santan atau santan yang dicampur bumbu tadi dimasak hingga mendidih, kemudian masukkan ayam dan beras secara bersamaan. Lalu aduk-aduk hingga rata dan setengah matang. Kukus atau masukkan ke dalam rice cooker. Bisa menggunakan periuk, bisa menggunakan rice cooker, ataupun alat-alat yang biasa kita gunakan untuk masak nasi di rumah. Nah, kemudian ambil dan letakkan potongan-potongan ayam di piring ceper, lalu tuangkan nasi merah di atasnya membentuk kerucut. Nah, kemudian nikmati selagi hangat. Nah, maksudnya ayam sembunyi ini adalah ayamnya di dalam, nasinya di luar, sehingga ayamnya tidak kelihatan, makanya dinamakan nasi ayam sembunyi. Nah, ada beberapa menu makanan lainnya, itu bisa dibaca dan dipelajari pada materi yang sudah Ibu kirim. Yang selanjutnya adalah lauk pauk herbal. Lauk pauk herbal ini banyak berupa sayur dan buah maupun lauk dalam bentuk ikan atau hewan-hewan yang ada di laut.
Beberapa sayuran yang perlu dihindari bagi penderita asam urat, misalnya daun singkong, daun bayam, dan daun kangkung. Kenapa perlu dihindari? Hal ini dikarenakan di dalam sayur tersebut mengandung purin yang tinggi, seperti di dalam bayam dan daun kelor misalnya, di mana ketika kita masak dalam keadaan panas dia mengandung protein yang sangat tinggi, yaitu zat gizi yang sangat bagus untuk kesehatan kita. Tetapi ketika kita menyimpannya sekitar 2 jam atau 3 jam ke depan lalu kita konsumsi dalam keadaan dingin, maka yang terkandung di dalam produk tersebut bukan lagi protein ataupun zat gizi di dalamnya, tetapi kandungan purin atau kristal oksalat yang bisa menyebabkan terjadinya asam urat pada manusia. Sehingga ketika kita ingin mengkonsumsi makanan seperti bayam, daun kelor, ataupun makanan-makanan yang mengandung purin, maka kita harus mengkonsumsi dalam keadaan panas agar zat gizi yang kita inginkan bisa diserap oleh tubuh. Bagi orang yang sehat, sayuran tersebut menyehatkan, tetapi bagi penderita asam urat justru akan memperparah penyakitnya. Bila sudah demikian, penderita asam urat kebingungan dalam memilih menu sayuran. Beberapa sayuran seperti toge, sawi putih, kangkung juga dilarang karena mengandung zat tumbuh. Selain itu juga cabai tidak boleh dikonsumsi karena menghambat oksigen masuk ke dalam tubuh. Nah, adapun beberapa menu lauk pauk herbal, yang pertama adalah tung pare atau tumis pare. Ini sangat bagus untuk penderita asam urat, di mana menu tung pare ini merupakan gabungan dari masakan tumis berbahan baku buah pare yang digabungkan dengan jamur tiram atau jamur sintek. Adapun bahannya ada buah pare, kemudian ada jamur tiram atau sintek, siangai atau jamur apa aja. Kemudian jamurnya itu bisa dipotong-potong. Lalu kemudian ada tomat yang sudah dipotong menjadi 8 bagian. Bahan bumbunya ada bawang merah, ada lengkuas, ada daun salam, ada daun mahkota dewa, cabai merah, bumbu herbal seasoning, ada garam, ada minyak non kolesterol. Minyak non kolesterol ini contohnya adalah minyak jagung. Dan masih banyak produk-produk minyak non kolesterol lainnya yang bisa kita jumpai di pasaran. Adapun proses pengolahannya, yang pertama buah pare dibelah menjadi 2 bagian. Kemudian dibuang bijinya, lalu diiris tipis-tipis dan ditaburkan garam 1 sendok makan dan diaduk dengan tangan. Kenapa perlu ditaburkan dengan garam? Yaitu untuk mengurangi rasa pahit daripada pare tersebut. Nah, setelah diaduk dengan tangan, biarkan kurang lebih 15 menit lalu dicuci bersih. Kedua, panaskan minyak, lalu tumis bawang merah hingga harum dan masukkan cabai dan buah pare. Aduk sebentar lalu masukkan semua bahan dan bumbu, baik itu jamur maupun bumbu-bumbu lain yang sudah dihaluskan. Kemudian tumis pare bisa dikonsumsi. Selanjutnya ada selabusi. Bahan dan cara pengolahannya bisa dilihat pada materi yang sudah Ibu kirim. Kemudian ada mis daseng. Kemudian
ada Tumbroko, ada Gotemputera, dan makanan-makanan herbal lainnya, lauk-lauk yang bisa kita konsumsi. Ada salad jagung saus madu. Salad jagung saus madu ini sangat bagus untuk mencegah penderita kolesterol. Dimana untuk saat ini produksi jagung di kita sangat banyak, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pengolahan produk-produk herbal. Salah satunya adalah salad jagung saus madu, di mana produk ini mampu mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh jika dikonsumsi secara rutin. Nah, bahan bakunya, kemudian proses pengolahannya bisa dilihat pada materi sudah dikirim. Kemudian ada selada kacang polong. Ini dapat mencegah atasi rambut rontok. Bahan dan caranya sudah dikirim. Ada potato salad, ada kemudian ada yang ketiga adalah cemilan herbal. Pada kelas 2 kita sudah belajar tentang cemilan herbal, walaupun kita belum masuk ke materinya, tapi kita sudah pernah mempraktekkan pembuatan cemilan herbal. Itu salah satunya adalah cookies herbal, di mana cookies herbal ini dibuat dari bahan baku ubi yang bisa kita dapat sangat banyak sekali di lingkungan kita. Kemudian ada menggunakan bahan-bahan herbal yang sangat baik untuk kesehatan. Itu ada kayu manis, kemudian ada jahe, ada penggunaan cengkeh dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan, di mana cemilan herbal ini bisa kita variasikan tergantung kita ingin membuat produk apa. Apakah ingin membuat stick, atau mungkin ingin membuat cookies, atau membuat cake, atau makanan-makanan lainnya yang bisa kita pakai untuk cemilan sehari-hari. Tetapi produk tersebut memiliki nilai gizi dan manfaat yang baik untuk tubuh kita. Yang pertama adalah bokuja atau bolu kukus ubi jalar. Ini sudah sering kita jumpai di masyarakat kita, di mana cemilan bokuja merupakan menu kue bolu kukus yang menggunakan bahan baku ubi jalar, baik itu ubi ungu maupun ubi jalar yang berwarna-warna lainnya. Ubi jalar bisa digunakan baik itu yang berwarna putih, jingga ataupun ungu, di mana nutrisi daripada ubi jalar tersebut berbeda sesuai dengan ukuran atau jumlah ubi jalar yang kita gunakan, di mana dalam ubi jalar itu ada mengandung vitamin A, ada kemudian karbohidrat, ada protein, serat, pati, vitamin A dan vitamin C, bahkan mengandung karotenoid dan pektin, di mana produk ini sangat bagus untuk penderita penyakit gula karena tidak bisa mengkonsumsi nasi secara berlebihan, jadi bisa beralih ke produk-produk herbal seperti bokuja ini karena terbuat dari ubi. Bahannya bisa dilihat, ada tepung ubi jalar, telur ayam, santan kelapa, gula pasir, dan ovalet maupun vanili. Proses pengolahannya bisa dipelajari di materi yang sudah Ibu kirim.
Kemudian ada pigosu, pisang goreng sukun. Ada mendoba. Ada bosum teh. Kemudian ada kokambi. Ada lumpia isi sayur. Kalau ini sudah biasa kita konsumsi sehari-hari, karena lumpia isi sayur sudah bisa kita temukan di mana-mana. Kemudian ada pisang hadik kukus dan berbagai produk-produk lainnya. Camilan herbal ini sangat banyak, tergantung dari kita sendiri. Apakah kita sudah ingin mengalihkan diri kita ke produk herbal atau masih ke produk sintetis seperti yang kita sering konsumsi saat ini. Kemudian yang keempat adalah pengendalian mutu dari produk herbal itu sendiri. Dalam pengolahan makanan herbal, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang baik dan berkualitas. Yang pertama adalah sayuran yang kita gunakan tidak boleh terlalu matang. Kenapa? Kalau kita memasaknya terlalu matang, maka zat gizi dan zat-zat lainnya yang bisa larut dalam air akan hilang dalam produk. Kemudian semakin matang, nutrisi yang didapat semakin berkurang. Sayuran segar tidak memerlukan banyak bumbu dan rempah. Yang kedua, sayur mentah biasanya terlalu banyak mengandung pupuk dan pestisida. Sebaiknya sebelum digunakan, cuci dan rendam dulu sayur di wastafel dengan larutan kalium permangat. Kemudian bilas dengan air biasa. Yang ketiga, saat memasak sayur berdaun hijau, tidak perlu memasak dengan menambahkan jeruk nipis atau asam. Hal ini sudah biasa kita lakukan sebelumnya. Mungkin ketika kita memasak sayur asam ataupun sayur-sayur hijau lainnya, kita biasanya menambahkan jeruk nipis atau asam untuk menambah rasa asam. Ternyata ini tidak boleh dilakukan, sebab warna hijau zaitun dari sayuran hijau akan sulit menyerap nutrisi. Dimana nanti ketika kita menambahkan jeruk nipis atau asam, maka kandungan di dalam produk tersebut akan menjadi netral. Sehingga yang kita konsumsi hanya produknya saja, tetapi nutrisinya tidak kita dapat untuk tubuh kita. Yang keempat, untuk memastikan makanan tidak terlalu matang, rebus air tanpa meletakkan tutup di atas panci atau alat memasak lainnya. Kemudian ketika mendidih, masukkan bahan dan tutup rapat panci. Lalu masak makanan dengan api kecil selama beberapa waktu. Selanjutnya, bawang harus dipotong dan disimpan paling lama 10 menit sebelum disajikan. Kenapa? Karena dengan waktu tersebut, zat quercetin sebagai antioksidan masih aktif. Kemudian susu yang tidak dipasteurisasi harus direbus selama 10-5 menit pada suhu mendidih agar bakteri dan kumannya hilang. Tidak menggunakan peralatan memasak yang dicat atau dihias. Beberapa di antaranya terbuat dari bahan racun timah dan perak yang menyebabkan gangguan pencernaan parah. Kemudian hindari menggunakan peralatan masak dari aluminium karena menyebabkan kadar tinggi aluminium dalam jaringan otak. Penderita Alzheimer memiliki kadar aluminium tinggi di jaringan otak, sehingga peralatan masak yang paling aman adalah terbuat dari Pyrex dan stainless steel. Selanjutnya adalah proses pengemasan. Proses pengemasan itu bisa dilakukan
menyesuaikan dengan beberapa jenis kemasan tergantung dari produk yang kita buat, dan juga tergantung dari pasar yang kita tujukan. Misalnya pasarnya siswa ataupun sekolahan, maka kita harus menyesuaikan dengan sekolahan. Nah, pasarnya anak kecil, maka kemasannya yang menarik bagi anak kecil. Pasarnya orang dewasa, pasarnya orang yang berekonomi tinggi, maka kita harus menyesuaikan dengan keadaan pasar kita. Selain menyesuaikan dengan keadaan pasar, kemasan juga harus melihat produk apa yang akan kita kemas. Misalnya produk minuman, maka kita harus menggunakan botol ataupun plastik, tidak menggunakan kertas. Sedangkan produk-produk kering ataupun produk-produk cake itu bisa menggunakan beberapa jenis kemasan yang bisa dipakai untuk pengemasan. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan sebelum memilih jenis kemasan adalah kemasan tersebut harus dapat melindungi produk dari kerusakan fisik maupun kerusakan mekanis, mempunyai daya lindung yang baik terhadap gas dan uap air, kemudian harus dapat melindungi dari sinar ultraviolet, serta tahan terhadap bahan kimia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, maka kita harus menentukan jenis masakan yang sesuai dengan produk, jenis kemasan yang sesuai dengan produk yang akan kita kemas. Yang pertama, ada jenis HDPE, di mana kemasan yang baik untuk keju harus bersifat kedap terhadap uap air dan gas yang baik. Misalnya nilon atau polietilen, bisa menggunakan selulosa, polietilen, dan PET atau PE, polietilen. Nah, kenapa harus menggunakan nilon atau polietilen? Agar produk tersebut tidak mudah ditembus udara, sehingga produk keju tersebut tidak mudah rusak, baik secara fisik maupun secara biologis. Kemudian ada daging ikan. Daging ikan bisa dikemas secara vakum dengan menggunakan PVC yang permeabilitasnya terhadap uap air dan gas tinggi. Daging beku dikemas dengan LDPI atau LDPI nilon. Kemudian sedangkan produk-produk unggas bisa dikemas dengan kantong laminasi dari etilen vinil atau polietilen. Sedangkan daging masak yang sudah dimasak ya, dan bacondengan itu bisa menggunakan PVDC, PA, PT maupun PETT atau kemasan-kemasan vakum lainnya. Nah, kenapa harus menggunakan kemasan vakum pada produk daging? Yaitu untuk mengurangi atau mempersimpan masa simpan bahan sehingga tidak mudah terjadi proses kebusukan. Proses busuknya produk makanan daging atau ikan ini disebabkan karena adanya reaksi oksigen di dalam produk, di mana semakin banyak kandungan oksigen pada produk, maka aktivitas mikroba akan semakin tinggi. Jika aktivitas mikrobanya semakin tinggi, maka produk akan cepat rusak atau cepat busuk. Kemudian ada produk roti, harus dikemas dengan produk yang kedap air. Kemudian bisa dikemas dengan produk kedap udara seperti aluminium foil. Bisa digunakan selulosa berlapis atau OPP.
Kemudian ada makanan kering atau serealia, itu bisa dikemas dengan kemasan yang kedap uap air dan gas seperti LDPI, berlapis kertas, atau LDPE aluminium foil. Tergantung kita ingin menggunakan kemasan yang mana dan sasaran pasar kita di mana. Kemudian makanan yang diolah. Untuk makanan yang stabil seperti selai dan acar, kemasan yang digunakan adalah plastik fleksibel atau bisa kita lihat di pasar dalam bentuk standing pouch. Dan jika diolah lagi digunakan gelas atau kaleng. Nah, gelas atau kaleng ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi udara luar dengan produk. Kemudian yang kedua ada konstruksi lapisan yang dibutuhkan untuk wrapper pouch atau bahan-bahan seperti polyester atau polyamida, aluminium foil, HDPE atau PEPP copolymer. Kemudian ada kemasan sekunder. Kemasan sekunder itu adalah kemasan kedua dari produk tersebut atau kemasan lapisan luar yang ada pada produk tersebut. Nah, kemasan sekunder ini bisa berbentuk kardus atau bisa berbentuk plastik yang bisa didistribusikan dalam ketika proses pengiriman produk. Kemudian ada buah dan sayur segar, itu bisa dikemas dengan menggunakan LDPE atau EVA, bisa digunakan ionomer atau plastik PVC. Ada kopi, sama bisa menggunakan foil atau polyester, bisa juga menggunakan polyetilen. Sedangkan kopi-kopi yang sudah diproses atau ditepungkan itu bisa dikemas dengan PVC yang dilapisi dengan PVC, tapi harganya masih terlalu mahal. Sehingga jangan sampai kita memilih kemasannya bagus tetapi harga produk yang akan kita jual menjadi mahal dan tidak laku di pasaran. Tetapi kita harus menyesuaikan, benar-benar menyesuaikan produk yang kita buat dengan kemasan yang kita buat, itu bisa melindungi produk dan kemudian bisa terjangkau di pasaran yang akan kita tuju. Ada selai, bisa menggunakan polyester atau pencetakan injeksi, bisa juga digunakan PVC. Kalau minuman bisa menggunakan polyacrylonitrile, bisa juga menggunakan polyetilen. Nah, yang terakhir adalah proses labeling atau pemberian label. Label juga disebut sebagai etiket atau tulisan. Ada gambar atau deskripsi lain yang tertulis, dicetak atau distensis, diukir, dihias, ataupun dicantumkan di dalam kemasan tersebut. Di mana tujuan dari proses pelabelan ini adalah memberikan informasi produk yang kita buat ini mengandung apa saja, kemudian kandungan gizinya apa saja, lalu nama produknya apa, kemudian produk tersebut diproduksi di mana dan lain sebagainya. Itu tujuannya memberikan informasi kepada konsumen. Kemudian sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen tentang hal-hal dari produk yang perlu diketahui oleh konsumen, terutama
yang dapat dilihat secara kasat mata ataupun yang tidak diketahui secara fisik. Kemudian sarana periklanan bagi konsumen. Selain itu, memberi rasa aman bagi konsumen apakah produk tersebut halal atau masih bisa dikonsumsi atau produk tersebut sudah kadaluarsa. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pelabelan, yang pertama adalah nama produk. Kemudian ada daftar bahan yang digunakan atau komposisi. Kemudian ada berat bersih atau isi bersih dari produk tersebut. Misalnya satu bungkus itu berapa sih isinya? Apakah 100 gram, 200 gram, 500 gram, atau 1 kilo. Kemudian nama dan alamat produsen. Nah, di mana perusahaan apa sih yang memproduksi produk ini? Kemudian di mana sih diproduksinya produk ini? Itu nama dan alamat produsen. Kemudian keterangan tentang halal. Nah, untuk proses pengolahan bahan makanan herbal, baik itu makanan, lauk pauk maupun cemilan herbal, sekali lagi bisa dibaca di materi yang sudah Ibu kirim. Sekian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.